Hello guys, welcome back to our channel Bulletproof Generation. Kalian-kalian yang tahan banting pastinya. Oke, kali ini kita mau bahas yang lagi viral. Apa itu? Kasusnya adalah kasusnya Melissa, seorang ARMY yang bunuh diri. Gimana sih kita mau lihat dari dua perspektif yang berbeda? Dari apa yang lagi viral sama apa sih di sisi sebaliknya. Oke guys, stay tuned with us, Bulletproof Generation. Siap Ibu. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Melissa ini adalah ARMY asal Turki yang dia tuh masih berusia 16 tahun ya. Yes. Dan dia mengakhiri 15 or 16 lah. Ya. Dan dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Katanya sih gitu ya. Dan menjadi alasan umum yang menjadi trennya itu katanya alasannya dia di-abuse secara mental sama ayahnya. Dan dia juga sering mendapat kalimat buat bunuh diri aja dari ayahnya sendiri. Nah, tapi ketika kita membaca berbagai media massa, ada suatu fakta-fakta yang emang membuat kita berpikir sebenarnya yang salah itu siapa sih, Melissanya sendiri atau ayahnya? Ada cerita yang mengatakan bahwa Melissa ini dia udah capek karena di-abuse secara verbal sama ayahnya. Terus ayahnya pun juga menyediakan alat di sekitarnya dia untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ya kita mulai lihat dari perspektif ayahnya yang menjadi alasan kenapa ayahnya bisa ngomong gitu apa. Silahkan ada yang mau membantu saya. Dari gue dulu deh. Mungkin sebelumnya beberapa awal-awal ini viral, semua berita seakan-akan memojokkan ayahnya bahwa ayahnya lah sang pelaku segala macam, ayahnya lah yang nyuruh si Melissa untuk bunuh diri segala macam. Dari yang kita baca dan kita terima dari media, entah itu fakta atau settingan ya, yang kita nggak tahu juga sampai hari ini. Settingan. Kita bisa lihat bahwa iya, di satu sisi ayahnya salah iya, ketika yang diberitakan bahwa ayahnya memberikan tali dan menyuruh Melissa untuk bunuh diri segala macam. Ya itu udah pasti salah. Tapi di sisi lain yang kita nggak tahu adalah apakah benar? Bagaimana kehidupannya dia? Nah, bagaimana kehidupan in real life-nya si Melissa dan ayahnya? Kalau si Melissa selalu bilang bahwa hubungannya dia dan ayahnya adalah hubungan orang tua dan anak yang buruk. Oke. Tapi itu tetap nggak bisa dijadiin alasan untuk bunuh diri. Karena bagaimanapun pilihan Melissa untuk mengakhiri hidupnya adalah pilihan yang tidak boleh diambil. Karena bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru mendatangkan masalah. Mungkin bukan buat dirinya, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Mungkin kita nggak tahu apakah hari ini orang tuanya yang kita juga nggak pernah tahu ya, masih ada ibunya atau tidak, atau keluarganya, keluarga besar segala macam. Apakah bisa nerima hal ini? Apakah keluarganya ngerasa fine-fine aja gitu Melissa bunuh diri segala macam? Kalau emang ada keluarga se-psycho itu, oke. Berarti memang keluarganya lah yang punya masalah. You make me feeling like a psycho. Oke, lanjut. Tapi Psycho. tetap gak akan pernah ada satupun alasan yang dapat membenarkan sebuah tindakan bunuh diri buat gue. Karena hidup matinya seseorang itu cuma Tuhan yang punya. Cuma Tuhan yang berhak kapan dia masih kita ngasih nafas sampai kita mati, ya cuma Tuhan. Kita nggak punya hak atas hidup kita. Toh juga kita juga dikasih hidup sama dia gitu loh. Bukan, ya memang gitu loh, kita punya kehendak bebas segala macam, kita boleh melakukan apa saja. Tapi tetap yang punya hidup matinya kita ya cuma dia gitu loh.
Makanya gue selalu bilang di teman-teman gue yang lain gitu bahwa bunuh diri tidak menjadi alasan, tidak boleh jadi alasan. Tapi sekarang kita balik kondisinya, Melisa, iya, kalau mentally abuse iyalah, semua orang pasti menderita dari mentally abuse gitu. Karena mentally abuse adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya, apalagi buat remaja yang ya kita bisa bilang remaja yang masih labil, belum 17 16 tahun. Kalau di Indonesia mungkin baru masuk SMA kali ya, 15-16 itu baru masuk SMA. Di mana dia sedang mencoba mencari jati dirinya gitu. Dan ketika dia yang kita baca ceritanya bahwa dia juga melalaikan tugasnya sebagai pelajar karena dalam 5 bulan terakhir sebelum dia meninggal dia tidak sekolah. Ya of course lah, babenya ngamuk. Otomatis orangnya pasti marah. Karena marah. Kalau kita nariknya, jadi ada beberapa media yang menyatakan bahwa sebenarnya ayahnya itu mengungkapkan rasa sayangnya. Tetapi ayahnya juga dikecewakan oleh tingkah lakunya Melisa dalam artian di mana dia itu nggak sekolah sejak Maret. Dan orang tua mana sih yang bisa happy ketika tahu anaknya kayak gitu bolos sekolah selama itu gitu loh. Exactly. Dan malah di sini ayahnya juga jadi korban gitu loh. Exactly. Karena aneh. Karena banyak cuitan Twitter yang malah berada di standnya Melisa, tapi ayahnya ini malah yang dianggap menjadi pelakunya gitu loh. Tapi setelah beberapa media dan pernyataan dari Ozzy atau ayahnya itu, sebenarnya ayahnya nggak pernah serius untuk mengungkapkan itu kalau kita ngebaca ya. Nggak ada keseriusan. Karena dari sisiku juga, aku mikir sebenci-bencinya orang tua sama kita, nggak mungkin ada orang tua yang ingin anaknya mati atau mungkin apa kayak nggak ada gitu loh. Sebencinya orang tua ya. Bisa. Hal itu bisa terjadi. Karena gue gak mau sebut nama, tapi ada beberapa kenalan gue ya, orang tuanya tidak pernah mengharapkan dia lahir. Orang tuanya tidak pernah mengharapkan dia lahir. Memang bukan tidak secara langsung gitu bilang, udah lu mati aja gini. Enggak. Tapi kadang kan omongannya adalah, lu ngapain sih lahir di dunia? Gue gak pernah ngarepin lu lahir. Itu kan seakan-akan jadi sebuah statement bahwa ya udah lu mending mati aja. Lu mati juga gue gak ada ruginya karena lu emang gak pernah diharapin. Tapi menurut gue tergantung jadi pribadi masing-masing sih, Kyo. Bagaimana pribadinya kita menyikapi hal itu. Katakan, oh gue dibilang nih, buat apa sih lu hidup? Gue gak pengen lu hidup. Tapi gue bisa membuktikan, oh ini loh, gue bisa berkarya gitu. Sekarang kita balik lagi tarik ke kasusnya Melisa. Walaupun ayahnya bilang itu adalah bercanda, tentu ayahnya pasti tetap salah gitu. Gak boleh lah, lu bercanda kelewatan kayak gitu. Gak ada namanya bercanda, nyuruh orang bunuh diri itu gak ada ini. Bahkan kadang bercandaan kita yang sederhana kayak lagi batuk Pak Haji, minum obat nyamuk gitu kan. Itu kelihatannya sederhana. Tapi ya kalau beneran gitu kan. Makanya dulu gue pribadi suka bercanda-canda kayak gitu. Tapi gue bisa mulai ngerem gitu. Karena menurut gue ya balik lagi mulut itu doa. Sama omongan kita tuh jadi kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi lewat omongan kita. Karena gue pernah juga gitu loh bahwa paling gue juga tahun depan jatuh lagi dari motor. Itu kejadian waktu itu. Tahun berikutnya gue jatuh lagi dari motor. Terus tahun depannya nggak apa-apa setahun sekali. Bener tahun depannya jatuh lagi. Apes banget dah lo, Jo. Lu curhat bang. Omongan itu doa. Iya sih. Tapi apes banget lo. Ya kalau apes mah apes gue. apes gue. Tapi kita balik lagi ke ayahnya dan Melisa. Di satu sisi salah. Tapi minumnya rasa rumah sakit anjir. Ayahnya boleh ketawa sama Melisa.
dia sudah membesarkan anaknya dengan baik. Mungkin kan ya kita tahu juga lah, beberapa orang tua mungkin kadang nggak bisa menyampaikan rasa sayangnya. Rasa sayang yang diberikan beda. Mungkin rasa sayang yang diinginkan Melisa adalah dia disupport untuk jadi ARMY, suka sama BTS, tiap minta apa aja dibeliin sama ayahnya. Tapi mungkin ayahnya tidak melakukan itu. Ayahnya lebih rasional. Kamu masih sekolah, kebutuhanmu masih banyak. Banyak hal yang jauh lebih berguna daripada hanya sekedar membeli merchandise segala macam. Gue tidak mendeskripsikan teman-teman yang beli merchandise. Silahkan aja teman-teman beli merchandise ketika memang semua kebutuhan utamanya teman-teman sudah dapat dipenuhi dan itu menjadi sesuatu yang berharga buat kalian. Silahkan. Tapi ketika itu menjadi berlebihan, akan sangat berbahaya buat kehidupan kita. Makanya gue selalu bilang bahwa bedakan antara mengidolai dan mendewa-dewakan. Kalau gue pribadi melihat, Melisa ini sudah tidak di tahap mengidolakan, tapi dia sudah mendewa-dewakan BTS. But kita di sini nggak ngejudge BTS juga ya guys. Nggak ngejudge. Kita nggak ada maksud. Jadi kok. Kita nggak ada maksud buat nyalahin BTS juga di sini. Biar ARMY nggak salah paham ya. ARMY takutnya salah paham. Aku juga ARMY loh. Gue juga ARMY. Aku ARMY. jangan hujat saya. Karena gini loh. Ya. Gue nggak pasti. Gue juga punya. Gue suka sepak bola. Gue punya tim sepak bola. Gitu loh. Tapi gue hanya sekedar mengidolai saja. Sudah. Titik. Mari kita berpikir lebih rasional. Harus dia. Pokoknya semua uang kita harus buat dia semuanya. No. Ya, pakailah. Pasti akan sedih ketika mendengar fakta ini. Akal pikiranmu guys. Nah ini gak rasional gitu. Buat gue pribadi. Jangan kasarnya gini. Ada orang lain yang kita idolai. Gak masalah. Pasti semua dari kita punya idola. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya sama idola kita, waktu-waktu idola kita bisa mengecewakan kita, gitu loh. Kayak yang aku pernah sempat cerita ya Kak Jo ya. Aku nggak mau terlalu ngefans banget sama BTS karena kita tahu lah ya mereka juga human dan mereka juga akan melanjutkan kehidupannya sendiri. Mungkin ada yang merit dan lain sebagainya. Tapi kalau Melisa masih ada ketika mengetahui salah satu stand-nya dia juga misalnya menikah, yang ada dia juga bakalan depresi, frustasi dan mungkin bisa melakukan hal ini juga gitu loh. Mungkin karena dia udah terlalu sayang, terlalu cinta sama Yonggi dan lain sebagainya, ketika mengetahui misalnya Yonggi udah ada pacar, Yonggi udah menikah, Yonggi udah punya anak, ya ada kemungkinan Melisanya sendiri juga bakal kesel, kecewa, marah, dan bisa aja dia melakukan hal itu gitu. Iya. Jadi kita ngefans boleh, tapi benar tadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh mendewakan. Dan kalau kita ngelihat kehidupan juga, kita harus ngelihat dulu nih keluarga kita gimana, bisa nggak kira-kira? Karena buatku usia 15-16 tahun itu, ya aku masih nggak tahu apa-apa cuy. Gue masih minta duit sama mama gue cuy itu. Nah, inilah maksudnya seharusnya gitu loh. Nggak masalah kalian mengidolakan siapapun dari usia kecil gitu, nggak ada masalah gitu. Tetapi balik lagi, kita juga belajar bahwa yang kita idolai adalah manusia gitu. Dimana setiap manusia kan punya fase hidupnya. Mungkin dia remaja, mungkin dia sedang ada masalah segala macam. Gitu. Dan sebagai fans yang baik kan harusnya kita support. Kalau memang dia lagi ada masalah, kita support. Terus kalau emang dia melakukan sesuatu yang salah, ya kayak gini deh, kayak temen aja deh. Kalau lagi salah ya jangan dibenerin gitu kan. Kalau dia emang melakukan sesuatu yang salah, ditegur dengan baik. Kalau dia sedang berada dalam kondisi yang sangat bahagia, mungkin nanti salah satu idola dari kalian menikah atau punya anak, gue ngefans sama anaknya. Ungkapin kebahagiaan kalian gitu, karena kalian sebagai fans yang sehat gitu. Gue ngefans sama anaknya. Makasih Ceh. Bisa kayak gitu. Pasti anaknya lebih lucu daripada bapaknya. Jelas kalau itu. Anak bayi tetap akan lebih lucu orang dewasa. Pasti.
Dan ya itu yang gue bilang, udahlah, kita ngefans boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan selalu tidak baik. Minum vitamin aja kalau berlebihan nggak bagus buat badan. Apalagi ini menyangkut pikiran. Jangan sampai karena Overdosis. kita mengidolasi seseorang, kehidupan nyata kita, in real life kita jadi mengorbankan banyak hal di in real life kita. Yes. Jadi tetap tetap fokus sama tujuan hidup, tetap fokus sama apa yang harus kita kerjakan. Jangan fokus nyari kesalahan orang. Wah ini salah, Melisa salah, oh ayahnya salah. Iya, mereka berdua punya salah sama. Ada hal yang mereka salah. Ada yang Melisa salah. Ada juga yang apa yang mungkin menurut Melisa benar. Gue menghargai itu. Yang menurut ayahnya dia menyayangi, ya mungkin hanya karena ayahnya tidak bisa mengungkapkan rasa sayangnya. Atau perasaan sayangnya itu berbeda dari apa yang diharapkan Melisa. Jadi Oleh karena itu kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi. dan jangan menyudutkan seseorang gitu. Enggak, terus yang paling penting juga, kadang kalau kita gini, kita lihat dari, katakan nih, misal aku yang salah, terus aku bilang, aku misal berantem sama si Jo nih, aku cerita sama Faye, oh Jo tuh gini, tapi belum tentu kan dari ceritanya Jo, ceritanya tuh sama juga, gitu. Kadang bahkan setelah kalau Faye denger dua-duanya, bisa jadi titik tengahnya itu cuma karena kita cuma miskom aja gitu. Jadi yang perlu tuh selain maksudnya kita decision apa yang harus kita putuskan itu lebih ke ini, gimana sih cara komunikasi kita gitu. Karena komunikasi yang salah tuh juga berdampak yang banyak banget gitu. Iya, karena rata-rata akar masalah dari sebuah kejadian, sebuah masalah itu hampir semua berawal dari komunikasi. Entah kesalahpahaman, entah perbedaan pandangan, semua kan diucapkan lewat komunikasi. Entah komunikasi non-verbal, lewat gestur tubuh juga bisa. Mungkin kita lagi ngomong, tapi teman kita menunjukkan ekspresi tubuh yang seakan-akan ngeremehin segala macam, kita jadi sebel segala macam. Tapi kan kita padahal nggak bermaksud. Mungkin tapi kita nggak tahu apakah orang yang kita ajak ngobrol itu, oh mungkin memang dia gestur tubuhnya sehari-hari seperti itu. Yang kayak orang-orang bilang deh, ih ini orang jutek banget dah. Ya mungkin kelihatannya jutek. Padahal mungkin kalau kita kenal lebih dekat, dia nggak gitu. Aku jutek loh guys. Aku jutek. Emang cuman bodoh. mukanya aja begitu. Mukanya aja bawaannya begitu gitu. Ini nggak jutek. Gitu. Enggak, Fe, lu nggak jutek, Fe. Oke. Lu kayak encim, Fe. Aduh. Makanya kan kita nggak bisa lah ngejudge sesuatu. Nggak bisa. Harus tahu dua-duanya. Apalagi di sini kita nggak bisa. Bukannya kita nggak respect ya. Di sini juga kita mau nyampein, kita turut berduka cita atas meninggalnya Melisa. Entah apapun pilihan hidupnya, gue tetap respect. Gue nggak. Apapun decisionnya dia lah. Apapun yang dia pilih, ya sudah. Nanti urusannya dia sama Tuhan yang dia bertanggung jawab. Ya. Cuma. Dan di sini pun yang menghadapi kayak gitu, coba cari teman buat ngobrol. Bisa hubungin kita di bawah ini. Nanti ada di running text kalau editor nggak males. Cuman kayaknya sih kita siap mendengarkan di description box aja. Enggak, mungkin juga bisa jadi gini. Ada juga ketika kita tahu kasusnya Melisa, dia selama 5 bulan maksudnya nggak sekolah, bisa juga dia punya problem tersendiri di sekolah yang dia bingung nyampeinnya gimana. Akhirnya dia pelariannya ke K-pop, dimana ya kita tahu lah lagunya BTS, Love Yourself dan lain sebagainya. Tapi mungkin I should love myself. Mungkin kenapa juga jadi nyanyi coba aja. Mungkin juga karena dia ada masalah. Jangan tapi dia bingung juga mau sampein ke papanya nggak bisa,
dia mau sampein kemana juga nggak bisa. Nah, papahnya akhirnya salah sangka, ngapain sih lu dengerin K-pop, kayak gak guna, habis-habisin duit. Bisa jadi gitu juga. Hmm. Mungkin. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga siapa yang benar, siapa yang salah. Ayahnya di mana-mana ya, namanya seorang ayah pasti berharap anaknya menjadi orang berhasil gitu loh. Ya, Orang ayah ada juga baik. Mungkin ayahnya itu sebenarnya baik, cuma kayak tadi ayahnya nggak ngerti menyampaikannya gimana, atau mungkin ayahnya sudah menyampaikan tapi Tidak sesuai yang diharapkan. Melisanya tidak mendengarkan atau malah nanggep itu kayak ancaman atau apapun, atau mungkin itu kayak fake-fakean ayahnya doang gitu kan. Tapi kalau kita lihat senyatanya dalam kehidupan kita itu orang tua, terutama ayah, itu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Bahkan ya, kalau ayah anaknya punya pacar aja harus cari tahu dulu tuh baik nggak buat anaknya ya kan. Sebenci-bencinya ayah ya. Sebenci-bencinya ayah itu pasti dia itu punya rasa sayang yang lebih besar gitu loh. Tapi mungkin juga ayahnya ngerasa ke-push karena Melisanya nggak sekolah 5 bulan, itu bisa buat ayahnya syuk juga, anakku nggak sekolah 5 bulan, ayahnya mungkin kecewa. Ternyata ya Melisanya malah mengalihkan itu semua ke kesukaannya dia terhadap K-pop. Gitu. Dan bisa juga karena faktor ekonomi. Kita juga nggak tahu ya, karena kita nggak akan pernah tahu kehidupan keluarganya di balik itu semua. Dan mengapa ayahnya melakukan hal itu, mengatakan kalimat itu. Karena ketika seseorang mengatakan sesuatu itu pasti ada alasannya tersendiri di balik itu semua. Hal sekecil apapun, itu pasti ada alasannya. Kenapa dia harus sampai ngomong kayak gitu. Iya, makanya. Bisa juga karena si ayahnya ini kan ex militer nih, bisa juga dia ngomongnya jadi keras karena bawaan di militer kan ya kita ngerti sendiri lah gimana militer ya kan. Terus si anaknya ini nangkepnya beda lagi, nah kan faktor komunikasi jadinya. Iya. Pokoknya intinya di sini itu kita nggak tapi perlu kalian ketahuin, kita di sini tuh nggak memihak pada siapapun, cuma di sini kita hanya mengutarakan pendapat kita. Jadi biar nggak salah paham ya. Dan terutama ARMY nih, biasanya ARMY kan mungkin pas ngedenger ini atau ngeliat ini berpikir kita malah menjadi fake ARMY atau mungkin ya yang bukan ARMY, ya nggak sih? Ya kan, Ceh? Iya, tenang. Jangan salah paham ya. Gue penyuka K-pop dari generasi ajusi kok. Ajusi. Dari Suju, Shiny. Dari Suju. Aku juga Suju loh. Suju, 2PM, Shiny. Ampun, gila. Shiny itu aku yang bikin shock itu masalah Jonghyun itu sih. Kenapa jadi ngebahas yang lain ya? Iya, maksudnya kita nggak mau ngediskreditin siapapun. Karena kita berempat juga kita nggak tahu fakta yang aslinya seperti apa. Tapi di sini kita tuh cuma mau buat kalian yang mungkin ARMY yang lebih stand pada Melissa, atau mungkin ya aku tahu ARMY itu udah kayak saudara, tapi kita nggak boleh langsung ngejudge orang berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Karena kita nggak akan pernah tahu kenyataannya sebenarnya itu gimana sih, gitu loh. Mari berpikir lebih jauh. Jadi ketika kalian ingin mengungkapkan sesuatu, ada baiknya kalau kalian itu ngelihat dari dua sisi. Ini bukan untuk fandom ya, tapi dalam kehidupan kita pun kita harus melakukan itu. Kita harus melihat dari dua sisi. Kita kayak contoh gambar yang biasanya lagi ngetren tuh 6 sama 9. Kita ngelihatnya 6, tapi orang lain bilang itu 9. Nah, oleh karena itu perspektif orang lain itu harus benar-benar kita lihat juga, bukan dari satu sisi Melissa doang, tapi kita harus lihat dari ayahnya,
kenapa ayahnya sampai mengucapkan kalimat-kalimat itu, dan kenapa ayahnya menginginkan Melissa untuk bunuh diri, karena itu pasti ada alasannya. Jadi jangan langsung kayak, ih ayahnya misalnya ada mungkin yang Army bilang, ih ayahnya kok begini ya, ayahku loh nggak suka K-pop, tapi ayahku nggak begini banget gitu kan. Ya karena kita nggak pernah tahu kehidupannya orang itu gimana, di balik itu semua itu gimana, kita nggak ada yang tahu. Peramal, kalau peramal ya lain cerita sih. Tapi kalau kita yang orang biasa ya Ya, kita nggak tahu gitu loh. dan kita nggak pernah tahu karena ya itu adalah kehidupan private life-nya orang lain. Kita juga harus hargai. Setiap keluarga kan punya standar baik. Standar baik itu macam-macam. Ada yang mungkin menurut keluarga yang lain, oh nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa biarin aja, support terus. Ada tapi yang menurut keluarga lain mungkin, ngapain sih lu kayak gitu? Buang-buang waktu aja kayak nggak ada yang lebih baik itu dilakukan gitu kan, yang lebih bermanfaat. Ya kita nggak pernah tahu. Karena nggak apalagi dalam kehidupan menjadi seorang orang tua, nggak pernah ada sekolahnya jadi orang tua. Betul. Jadi orang tua nggak pernah ada sekolahnya. Jadi anak pun nggak pernah ada sekolahnya. Kita cuma bisa Tergantung bagaimana belajar. kita menempatkan diri kita. Kita belajar menempatkan diri kita, belajar ngertiin orang tua kita. Kita belajar untuk orang tua juga. Itu yang paling penting. Untuk coba cari tahu anaknya lagi kenapa. Kok belakangan mungkin lagi murung atau lagi bahagia banget, ada apa? Komunikasi. Atau mungkin uang jajannya kurang, kan? Bisa jadi. Menjadi lebih peka. Kalau uang jajannya kurang kan anaknya jadi murung, jadi sedih, atau uang bulanan belum ditransfer ya kan. Nah, sebagai anak kita juga harus bisa mengerti posisi orang tua kita lagi di mana sih. Ya. Jangan terus kita katakan ending jadinya, jangan minta. Jangan terus kita lihat, ih si A ini hidupnya enak ya, bisa beli A B C D E. Belum tentu kan. Nah itu dia, karena aku sering ketemu sama cowok yang mikir gitu tuh, lihat aku kehidupannya wow gitu, mereka malah mikir aku itu nggak kenal namanya susah tuh. Padahal belum kan tentu juga. Tanya gimana gitu. Nah, tentu juga bagaimana dia banyak hidupnya lebih baik. Nah, betul. Belum tentu juga. Kelihatannya kita beli A B C D E, ternyata dia beli sendiri loh, bukan minta. Nah, terutama yang masih sekolah nih, masih sekolah. Yes. Black card ya, black card. Kita lihat. Buat teman-teman yang masih sekolah, saran gue cuma belum tentu belajar ngehargain orang tua apapun yang terjadi. Sebelum semuanya terlambat. Mereka sudah bekerja keras untuk ngehidupin kalian. Apalagi yang menurut kalian orang tua kalian baik. Tapi jadi nggak baik karena menurut kalian, oh uang jajannya kurang, aku minta ini nggak dibeliin, minta itu nggak dibeliin. Setiap orang tua, nggak usah setiap orang dulu, setiap manusia pasti punya prioritas. Bohong kalau orang tua nggak mau nyenengin anak. Tapi kita balik lagi, kita sebagai anak juga harus ngerti orang tua kita mampu apa atau enggak. Posisinya gimana, keadaannya memungkinkan enggak. Orang tua kita cuma bisa beliin handphone 200 ribuan, tapi kita ngerengek minta beliin iPhone. Daripada kalian ngerengek, kalian lebih baik berusaha. Nah, betul. Atau enggak, kalian ikut tuh giveaway itu kan di Instagram giveaway iPhone 11 Pro atau enggak pengen sekolah yang bagus, yang mahal. Kan, ya usaha. Dian Telkomsel gitu kan. Gitu loh. Ngomong-ngomong Black Card, si Babang Jin aja dapat Black Card usaha tahu. Bener. BTS bukan tiba-tiba dapat Black Card. Kalau kalian emang ARMY sejak awal, kalian tahu tuh bagaimana perubahannya BTS dari mereka tinggal di satu tempat yang kecil, agensi kecil, menjadi di banyak fansnya awalnya cuma 300 orang doang, sekarang sudah beribu-ribu bahkan bermiliaran.
menyebar di seluruh dunia dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di Korea, di Jepang, di Arab, di mana, dan sampai sekarang dia punya ya itu semuanya karena usaha mereka. Jadi kita harus kerja keras. Iya. Jadi ini karena ini emang bener topik yang emang agak susah ya. Jadi mungkin kita akan mengambil intinya aja deh. Intinya case-nya Melissa atau case ayahnya ini kita tidak bisa menyalahkan Melissanya atau menyalahkan ayahnya karena mereka berdua punya kesalahannya masing-masing. Dan buat para ARMY di luar sana, kita juga tidak boleh melihat dari satu sisi, karena meskipun kalian ARMY dan kalian menganggap semua ARMY itu saudara, kalian juga harus mengetahui keluarganya itu gimana, dan ya kehidupannya itu gimana. Jadi nggak boleh langsung kayak bilang ayahnya salah, ayahnya itu jahat, bla bla bla. Stop, nggak boleh kayak gitu, karena kayak tadi kita udah ngebahas, karena kita nggak tahu kenyataannya yang ada, faktanya apa. Itu Belum tentu kan seorang ayah mukul, dia dibilang jahat. siapa tahu mau ayah mukul tangan, ternyata ada nyamuk, kan kita nggak tahu. Selalu ada maksud di balik itu. Dan kadang kita sebagai manusia egonya nggak mau ngerti maksud itu. Kita cuma ngeproses apa yang dia lakukan atau yang diucap. Dan kalau emang teman ARMY ngerasa bahwa Melissa saudara, buktikan dengan kalau emang ada teman-teman kalian di sekitar kalian yang mengalami hal yang serupa seperti Melissa, ingetin. Kalau emang teman kalian salah, jangan biarin teman kalian melakukan sesuatu yang kasarnya seenak-enaknya dia, suka-sukanya dia, tapi dia malah ngerugiin banyak orang gitu. Dan berakhir konyol. Yang keluarga tuh bukan cuma sekedar konyolnya nggak usah ngegas, ibu bukanya biasa aja, C. Dan kasarnya gini lah, yang namanya keluarga kan menolong ketika lagi susah, seneng ya udah gitu loh. Kalau lagi salah ya tegur, nasehatin, ya nggak? Ya kayak kita lah berempat. Kalau ada yang salah kita saling negor gitu. Berlima. Itu keluarga. Oh iya berlima, satu lagi sama Babang. Satunya Babang Mimin lagi nggak ikut, sibuk, lagi kerja, lagi mencari sesuap cari nafkah dia. Anyway, best way. Buat ARMY yang belum tahu, kalau BTS itu udah 2 minggu dia berada di posisi 1 Hot 100 Billboard. Selamat buat karena apa? Karena perjuangan. Karena semuanya itu ada kerja keras dari ARMY dan kerja keras dari BTS sendiri menciptakan lagu tersebut yang bisa ngebantu kita semangat lagi. Dan buat kalian yang udah dengerin Dynamite, dan aku harap lagu ini bisa menjadi suatu lagu yang bisa nyemangatin kalian dan bantu kalian biar tetap bertahan meskipun susah, karena kita tahu BTS sendiri itu adalah suatu boyband yang sangat berpengaruh, dan BTS sendiri itu memiliki arti fast atau anti peluru. Oleh karena itu, kita di sini sebagai Bulletproof Generation, kita harap yang terbaik buat para ARMY di luar sana, dan yang jelas buat BTS. Maupun BTS juga, ARMY, dan dunia ini. Harus semangat ya guys. Dan kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri, ceritain. Itu yang penting. Karena kita semangat guys. Tahu kalian ngerasain apa. Cari. Kehidupan kita cuma 1 kali loh guys, 1 kali. Dan manfaatkan itu dengan baik dengan melakukan hal-hal yang positif. Semangat. FYI. Semangat guys. FYI. For your information. Bantu. Yes. Bokap nyokap gue juga gak suka tuh sama K-pop. itu bukan FYI, bukan FYI ya. Itu fun fact, oke? Itu fun fact. Ya, kita tutup. Enggak, tapi
Udah tutup. Udah. Enggak, tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya. Ada apa dengan si tapi? Ayo Iya. durasi. 3 menit lagi. Yang edit capek, yang edit capek. Enggak gue edit, langsung gue upload aja nih mah. Ada ininya, ada tapinya. Ketika kalian melihat K-pop, apalagi yang usianya sekitar generasi K-pop generasi ketiga, Generasi Seventeen. micin. Enggak lah, generasi 3, K-pop generasi 3. Kan yang pertama HOT tuh. HOT, Karat, terus yang kedua kan Suju. Habis itu kan generasinya BTS tuh, BTS, Seventeen, Girls Day, Blackpink. dan lain sebagainya. Nah, Udah, lanjut, itu kan lanjut. usianya usia sekitar. Usianya kan usia sekitar tuh. Banyak ARMY yang nggak ngerti, Ibu. Banyak ARMY yang nggak ngerti, banyak fans juga yang nggak ngerti karena terlalu Nanti sempit fansku kabur loh, mereka. nanti fansku kabur. Oh, kabur ya, Fe? Gak apa-apa. Ntar ada lagi kok pasti. Sedih dong. Nggak ada fans tuh gue. Sudah. Enggak. Kita lebih melihat gimana sih perjuangan mereka. Terus kita harusnya juga bisa gitu loh. Kalau ngelihat mereka, kita lebih terpacu lah buat lebih berjuang. Mereka aja bisa. Highlight Kita masa hari ini. enggak gitu. Highlight hari ini adalah Kerja keras tidak you were born akan nanti hasil. to be not to be perfect. Kita belum tentu dilahirkan sebagai pemenang. Tapi kita bisa Tapi kita bisa supaya jadi pemenang. Nah, betul. Akhir kata, apa yang mau disampaikan Akhir Ibu kata, Karen untuk yang terakhir sebelum ditutup? ya aku hanya berharap kalau misalnya ARMY di luar sana maupun orang-orang biasa, kita itu harus bisa melihat dari dua perspektif dan kita itu nggak boleh main ngejudge seorang tanpa mengetahui di belakangnya itu apa. Karena belum tentu kita ngelihat orang ini begini, tetapi ternyata orangnya nggak begitu. Ya, intinya. Iya. Jadi jangan suka ya. Jangan suka fanware juga. Kadang idolnya kagak apa-apa, fansnya ribut sendiri. Biasa aja, chill. Nah, kalau kita ngelihat kita ngebahas fanwar, gua ngelihat nih fanwar antara BTS sama ARMY EXO-L dan ARMY baru-baru ini. Kita ngelihat sendiri EXO sama BTS aja temenan baik, kenapa kita harus war? Coba. Nah, heran kan akunya. Ya udahlah ya. Iya sudah. Ya itulah. Capek gua. Itulah hidup. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang negatif, kita nggak berusaha mencari hal-hal yang positif. So just be positive. Coba cari hal lain, buka perspektif pikiran kita. Dan sekian aja Be dari kita berempat. Yuk, Jangan lupa kalau emang ada masalah, ceritain. boleh Kalau cerita emang sama mau kita. jadi pendengar yang baik, dengerin teman Nego lagi cerita. Because we are here for you. Bulletproof Generation. Bye-bye. Annyeong.